Syahid Quds alias Syuhada di Jalan Al-Quds. Ini bukan sekadar hiasan di seragam. Kata-kata itu memiliki arti mati dalam perang bukanlah kekalahan, melainkan tujuan tertinggi. Ini dimulai dari pasukan Israel dan Amerika menggempur kantor Ayatollah Khamenei, yaitu pemimpin tertinggi Iran, dengan harapan seluruh negara akan diam dan melawan pemerintahan Iran untuk mengganti pemimpinnya. Yang terjadi sebaliknya. Ayatollah adalah sosok seorang ayah, seorang pelindung, dan pemimpin tertinggi dalam Islam Syiah di Iran. Dan yang terpenting adalah, dia selalu bersama rakyatnya dan memikirkan rakyatnya. Yes, actually, Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if we could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Well, actually, obviously, they cannot do that. They asked him, we provide you some basement, we say, for you, said, if you could provide and build basement for all Iranians, yes, I'm ready also to be after 90 million. Actually, they couldn't do that for all Iranians, so he remained in his office, in his house, and in the morning, the aircraft of Zionist regime and America attacked his office. He, with his wife and his daughter-in-law and some of his nephew passed away and martyred. Ayatollah Khamenei mengetahui bahwa dia diincar dan diburu oleh rezim Israel dan rezim Amerika karena hanya Republik Islam Iran yang tidak tunduk dengan Amerika dan semua negara Barat. Dia dibujuk dan diminta berlindung oleh para bawahannya. Akan tetapi dia meminta satu syarat. Hanya satu. Yaitu bawa seluruh rakyat Iran bersamanya. Jika tidak bisa maka dia tidak akan pindah. Oleh karena kecintaannya dan rela berkorban demi rakyatnya itulah. Rakyat Iran bersedih dan marah. Iran bukan Venezuela atau negara lainnya. Iran adalah negara berdaulat yang diakui secara internasional. Hal ini membuat rakyat Iran bersatu. Di situ tertulis Syahid Quds alias Syuhada di Jalan Al-Quds. Ini bukan sekadar hiasan di seragam. Kata-kata itu memiliki arti mati dalam perang bukanlah kekalahan, melainkan tujuan tertinggi. Nama baru yang kini menggantikan nama lahiriah seluruh prajurit Iran saat ini. Keyakinan itu tak hanya dipegang oleh tentara di lapangan, tapi juga mengakar hingga ke pemimpin tertinggi mereka, mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dari pertama perang dan langsung diabadikan sebagai martir oleh jutaan pengikutnya. Ayatollah dinyatakan meninggal syahid dan sebagai martir. Seluruh rakyat dari militer hingga rakyat biasa mengecam dan marah. Disinilah letak kesalahan rezim Zionis Israel dan Amerika. Rakyat Iran sudah tidak takut mati. Mereka percaya kematian dalam menegakkan kebenaran adalah tujuan tertinggi mereka. Jadi mereka tidak bisa diancam oleh kematian karena mereka yakin itu untuk tujuan yang mulia. Syahada bagi orang Iran adalah bentuk kesetiaan tertinggi kepada Tuhan. Hal ini dimulai di Perang Karbala tahun 680 Masehi. Hal yang ditakuti oleh para pemimpin Barat dari Islam Syiah. Ternyata itu yang mereka bangunkan. Seperti membangunkan singa yang tertidur. Diberitakan di media Israel dan Amerika bahwa militer Iran mengalami kehancuran yang dahsyat. Akan tetapi perbedaan mental mereka terlalu besar. Rakyat dan militer Iran tidak pernah mundur. Secara berkala setiap hari pasukan Iran dibantu dengan Hizbullah memborbardir Israel. Dan berbagai pangkalan militer. Dan kantor Amerika dan Israel di berbagai negara tetangga. Dari Arab Saudi, Bahrain, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Pasukan Iran juga menutup Selat Hormuz yang merupakan penyuplai 20% minyak dunia. Ini membuat banyak negara menderita. Terutama India yang tidak memiliki cadangan minyak. Amerika melaporkan mengalami kemajuan di perairan melawan Angkatan Laut Iran. Namun dengan semangat martir para pasukan Angkatan Laut Iran memukul mundur. Kapal induk Amerika yang ditenggarai sangat canggih. Seperti sudah kehilangan akal. Pemimpin rezim Amerika menyerang Pulau Hark yaitu yang merupakan terminal minyak terbesar Iran. Tapi jika ini yang terjadi maka harga minyak dunia akan semakin meningkat. Dari awal Amerika menggunakan alibi ingin menggulingkan rezim Iran karena kekejaman mereka.
Akan tetapi seperti di Irak dengan tuduhan senjata pembunuh massal yang tidak pernah terbukti hingga sekarang. Maka ini semua dimulai dengan kebohongan. Di Iran jutaan rakyat menangis atas meninggalnya Ayatollah Khamenei. Apakah itu tanda rezim yang zolim?